Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Allah sama-sama beri kita semuanya kesehatan, silaturahim sehingga kita bisa jumpa kembali. Suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Yang jelas, Ustaz. Baik, terima kasih. Saya diminta oleh Sekretariat Pasca untuk mengisi sesi tesis camp ini, ya. Ada satu materi yang menurut saya cukup penting untuk kita diskusikan bersama-sama terkait sama penyelesaian tesis camp ini, yaitu adanya suatu hambatan, ya, ketika kita pengen memulai menulis karya ilmiah, ya. Ya, materinya ini saya sudah kirim ke Sekretariat Pasca, jadi mungkin nanti Sekretariat Pasca yang akan mengirimkan kepada Bapak Ibu semuanya, ya. Sebagaimana fitrahnya manusia, ya. Jadi yang namanya manusia itu sifatnya lembang, ya. Kalau sudah diam, ya, susah untuk bergerak. Kalau sudah bergerak, itu susah akan diam. Itu namanya lembam, ya. Nah, demikian halnya juga dengan mengerjakan tesis, gitu, ya. Kalau tidak ada yang dorong, maka akan susah bagi kita untuk bisa memulai tesis ini, ya. Ya, tentu saja yang saya maksudkan dengan karya ilmiah, kita lebih ke fokusnya karena ini tesis camp, ini fokusnya kepada tesis, ya. Tapi bukan berarti kemudian menyempitkan arti daripada karya ilmiah ini untuk tesis saja. Jadi bisa jadi berbentuk artikel untuk penelitian kemudian disubmit ke jurnal, gitu, ya. Jadi memulai awal itu sangat susah, ya. Nah, makanya yang mungkin terjadi, gitu, ya, sudah mulai menulis, ya, mulai sedikit-sedikit, gitu, ya, terus kemudian Bapak Ibu diam, ya, diam untuk beberapa waktu yang lama, ya, sebulan 2 bulan. Nah, biasanya untuk memulai laginya itu susah, ya, lebih susah dari ketika dia awal sudah membuat tulisan, ya. Nah, itu karena memang sifatnya manusia perlu ada daya dorong dari luar, gitu, ya. Jadi perlu ada, kalau apa namanya, di hukum fisika itu kalau misalkan tidak ada daya dorong dari luar, ya benda kalau sudah diam aja, gitu, ya. Nah, demikian halnya dengan pengerjaan tesis, ya. Oleh karena itu kita perlu mewaspadai kondisi ini, gitu, ya. Jadi apalagi kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah ada di semester apa namanya jauh dari semester 4, gitu, ya, semester 6, semester 7. Nah, ini kalau Bapak Ibu diam saja, ya nanti makin ke sana makin tidak bisa menyelesaikan tesisnya, ya. Apalagi kalau kemudian Bapak Ibu misalkan tidak memiliki teman yang juga apa namanya sedang mengerjakan tesis, ya. Nah, ini problemnya. Nah, bagaimana cara ininya untuk memperbaikinya? Bagaimana, apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami kondisi kayak gitu, ya.
Nanti ini dibaca saja ya beberapa ininya. Ini sengaja saya tampilkan berkaitan sama visa fakultas ya, karena ini menjadi momen yang apa namanya memberikan kesempatan saya untuk mensosialisasikan visi misi ini ya terkait sama visi misi fakultas gitu. Jadi visinya pengen menjadi fakultas ekonomi bisnis syariah, pilihan bagi pemimpin bisnis, profesional, pemberdaya dan intelektual kelas dunia, berkarakter, tauhid, amanah, zero defect, knowledge kompeten, inovatif semua dan achievement. Turut. Manui, ini sudah direcord? Manui? Sudah Pak, sudah live YouTube juga. Oh baik, terima kasih. Nah, ini penting sekali untuk sesi apapun yang saya berikan, kemudian saya ingin mensosialisasikan tentang visi fakultas ini ya, karena ini menjadi bagian daripada bagaimana visi misi ini bisa kita sampaikan kepada stakeholder daripada ini ya. Dan ini data dari awal ya, dilalahnya gitu ya, plus minus ya, memang tidak selalu tepat benar jumlah daripada mahasiswa pasca sarjana di Taskia ini ya, itu kisarannya plus minusnya sekitar 10% biasanya ya, melesetnya ya. Kebanyakan orang profesional kira-kira ya, sudah bekerja di lembaga kerja di artinya di praktisi lah gitu ya. Kemudian juga ada sedikit pengusaha ya, sekitar 10-12 biasanya persen ya. Jumlahnya sedikit tapi kadang-kadang di kelas ini menjadi faktor penentu ini apa namanya, kelasnya hidup apa enggak kadang-kadang nih ya, pengusaha ini. Jadi suka ngompor-ngomporin kadang-kadang gitu kan ya, untuk kegiatan yang positif seperti itu. Jadi jumlah sedikit tapi kadang-kadang mempengaruhi besar nih untuk di sebuah kelas di MES ini ya. Ada akademisi yang juga nih plus minus, kadang-kadang jumlahnya lebih banyakkan daripada pengusaha, tapi ada juga kadang-kadang di bawah pengusaha gitu ya. Nah, di bawahnya yang kecil yang sedikit itu biasanya lulusan yang baru lulus dari S1 biasanya ya. Kalau udah jumlah kadang-kadang 2, 3, 4 orang seperti itu ya. Persentasenya 2% kira-kira. Nah, ini ada dampaknya sebenarnya terhadap penyelesaian tesis gitu ya. Kalau saja jumlah akademisinya itu hampir 50%, mungkin teman-teman yang lainnya bisa terbantukan ya. Ini karena jumlahnya lebih sedikit, kadang-kadang apa namanya tidak bisa ngomporin ya, ngomporin pada teman-temannya untuk bisa mengerjakan. Biasanya kan kalau akademisi kan yang apa namanya itu bisa membantu lah kira-kira seperti itu. Dan dari beberapa pengalaman ya, ini penyebab daripada karya ilmiah itu susah diselesaikan ya, sumbernya 50% itu dari orang biasanya, dari mahasiswanya biasanya penyebabnya ini ya. Kemudian dari metode yang menurut daripada yang bersangkutan ini sulit gitu ya, jadi sulit atau tidak paham ya metode ya. Jadi lebihnya kecil-kecil ini ya, ini berkaitan dari kalau kita lakukan pendekatan 5M ya, man, method, mesin, material gitu, measurement, money gitu seperti itu ya. Biasanya yang paling gede dari man ini, dari orangnya ya. Nah, dari pengalaman ini ya, kita coba buatkan untuk dalam bentuk fishbone diagramnya gitu ya. Hambatan dalam menulis karya ilmiah ya, ini bersumber dari aspek orang men ya, identifikasi dari beberapa bimbingan yang sudah dilakukan ya. Ini ada terkait sama kepedulian mahasiswa terhadap penyelesaian tesis gitu. Ini
meskipun S2 ada juga orang yang kuliahnya karena orang tuanya gitu, ya. Terpaksa ikut kuliah karena orang tuanya, karena bapak ibu mertuanya gitu, ya. Sedikit tapi ada aja gitu, ya. Jadi bukan dari motivasi diri sendiri, atau juga karena kerjanya yang menuntut harus S2 misalkan, ya. Ini tapi ini bisa jadi kemudian beralih, timbul motivasi setelah masuk itu, ya. Jadi ini pendorong di awalnya saja, tapi ketika sudah mulai kuliah enak, nyaman, ketemu sama orang lain, ya, motivasi muncul. Bisa jadi terjadi ke ini, ya. Dari pengetahuan, ya, susahnya karya ilmiah diselesaikan itu, ya, susah mencari ide penelitian, ya. Ini sangat besar sekali nih, muncul faktor ini, ya. Belum tahu banyak tentang ekonomi Islam, ekonomi syariah. Ada tapi sedikit gitu. Ya. Karena kita tahu mahasiswa Mestaskia itu juga banyak yang bukan dari S1-nya ekonomi syariah, ya. Dari umum bahkan gitu, ya. S1-nya umum, bekerjanya sekarang pun umum gitu, ya. Atau dari pengusaha gitu kan, ya. S1-nya tidak tahu tentang ekonomi syariah, tahu tentang syariah itu sangat tinggi, ya. Tapi dia sendiri belum paham maksudnya gitu sini, ya. Ini tadi S1 bukan ekonomi Islam gitu, ya, dari pendidikan di sini, ya. Kemudian dari pengalaman, ya, belum pernah membuat penelitian, ya. Ya, ada yang S1-nya tidak ada skripsi kan banyak, ya. Dari beberapa perguruan tinggi yang S1-nya tidak ada skripsinya gitu. Kayak dari lulusan Al-Azhar itu kan tidak ada formal skripsi kalau nggak salah, ya. Mohon dikoreksi kalau misalkan saya salah, ya. Kemudian bekerja di institusi syariah ada gitu, ya. Ada tapi ya sedikit di sini, ya. Kemudian alasan yang lain dari karya ilmiah susah diselesaikan itu, ya, bingung memulai bikin kalimat, ya. Jadi apa sih yang harus saya tulis gitu, itu seperti itu, ya. Terus udah ada di notebook, udah di depan notebook nih gitu, ya. Apa yang mau saya mulai, itu sering terjadi seperti itu. Nah, kemudian tidak tahu cara cari jurnal. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang menghambat daripada karya ilmiah itu susah diselesaikan, ya. Jadi pembimbingnya bilang 10, minimal 10 ya, tapi dari mana jurnalnya itu yang bikin ini, ya. Tahu di lapangannya bahwa ini pengen saya teliti, tapi rujukannya apa gitu, seperti itu terjadi, ya. Nah, kemudian tidak paham metode penelitian. Saya peneliti ini pakai metode apa gitu. Itu sayangnya yang seperti ini tuh menjadi blok gitu, ya. Jadi karena tidak tahu metode, nah ini kayaknya datanya susah nih, ya. Oleh karena itu ganti judul aja, ganti judul. Nah, itu seperti itu, ya. Ini kayaknya datanya susah dicari gitu, ya. Kemudian ganti judul, ya. Ini bukan 1-2 orang nih yang mengalami seperti ini. Oke. Saya kelihatan ya, Bapak Ibu, ya? Kelihatan, ya. Baik. Mohon info kalau ada sesuatu yang tidak terlihat, ya, karena saya nggak bisa melihat Bapak Ibu, saya tampilkan slideshow, jadi langsung materinya di sini, ya. Nah, kemudian hal yang lain tadi kan dari faktor manusia, ya. Nah, kemudian aspek cara menyelesaikan di sini, ya. Ini tesis bukan fokus utama, ya. Ya, mungkin aja tadi penyebabnya bahwa motivasi untuk menyelesaikan S2 bukan karena ingin benar-benar selesai S2-nya gitu, ya. Tapi karena ada sesuatu. Nah, ketika sesuatu itu kemudian berubah pada saat proses menyelesaikan tesis, nah, motivasi untuk menyelesaikan tesis pun juga ini hambat, ya. Menuntaskan dulu mata kuliahnya, baru semester 2, baru semester 3 gitu, ya. Nanti saja tesisnya.
Kemudian ganti-ganti judul penelitian, nanti yang tadi saya sebut. Ganti-gantinya banyak alasannya nih, ya, karena merasa susah mencari data, karena tidak tahu metodenya. Sepertinya tidak mirip penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang lain, gitu. Sepertinya kayak gitu. Ya. Nah, padahal yang namanya penelitian itu sama dengan orang itu menjadi salah satu penting juga, ya. Nah, kalau kita tahu sama, nanti tinggal kita cari apa bedanya, kira-kira seperti itu, gitu. Ya, seharusnya, ya. Cuma karena merasa sudah ada yang judulnya sama dengan yang lain, kemudian karena sudah ada yang lain, gitu. Nah, ini yang kemudian tidak dipaksa untuk mencari klarifikasi kepada orang yang lebih tahu, ya. Tidak memanfaatkan mata kuliah, metode penelitian dan pendukungnya, ya. Ini dari metode. Nah, seharusnya mata kuliah itu menjadi pendukung untuk menyelesaikan karya ilmiah, ya. Nggak berubah. Ada problem nggak Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu? Saya kok nggak gerak ya di sini ya. Sekarang slide-nya problem solving, Ustadz. Oh, oke, makasih. Benar kalau gitu. Baik, ini saya coba slide susah ininya. Nah, sekarang bisa. Nah, problemnya karya ilmiah saja, ya. Ini penyebab utamanya pengetahuan, kemampuan, ya, artinya keterampilan, ya, dalam menuliskan karya ilmiah. Ini problem utamanya. Ya, tentu saja karena kita orang yang Allah kasih kelebihan berupa akal, ya, kita bukan fokus pada problem, ingat ya, kita fokus pada, ya, bahwa tesis itu susah, pembimbing itu susah ditemuin, bimbingan kadang-kadang nggak nyambung, keterbatasan waktu untuk konsultasi, itu bukan goal, itu adalah problem, ya. Mau Bapak Ibu kuliah S2 maupun tidak kuliah S2, problem itu sebenarnya akan muncul, ya. Nah, jadi fokus pada saya harus selesai tesisnya. Jadi bukan pada fokus pada problemnya, fokus pada goalnya, ya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau yang sudah semester keempat ke atas, ya, segera lakukan corrective action, ya. Jangan berlama-lama, gitu. Tentu saja namanya S2 pasti bersama aktivitas yang lain, ya, dengan ibu rumah tangga, dengan kerja, dengan mengurus anak, gitu, dengan barangkali maaf misalkan istrinya sakit, dia juga kemarin ada ya Bapak Ibu, ada alumni kita, ya, saya tidak akan sebut namanya, ketika masuk semester 2 istrinya Allah kasih ujian, maaf tidak bisa jalan, gitu, sehingga kemudian kuliahnya sampai dua, saya lupa itu, saya harus ini dulu off dulu, ya. Tapi begitu Allah kasih kesehatan, ya, dalam 2 semester berikutnya langsung lulus, ada itu, ya. Karena dia fokus pada goal, ya. Jadi selama beliau menjaga istrinya, ya, yang tidak bisa jalan itu, ya, masih sering aktif untuk komunikasi ke kampus. Kemudian ketika sudah diberikan kecukupan waktu, ya, kesempatan, begitu masuk kuliahnya didobel, proposal tesisnya didobel dengan kuliah, ya, yang telat 2 semester itu. Kemudian
semester berikutnya langsung ujian dan sudah selesai. Ya, ya ada juga yang kemarin dapat COVID-nya berkali-kali gitu, ya, menghambat kemudian kuliah lebih dari 4 semester. Ya. Nah, ambil tindakan di sini. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang masih di semester 1, 2, ya, jangan seperti yang sudah semester 4, 5. Jangan mengalami, kira-kira pikirannya seperti itu. Ya. Selesaikan fokus goalnya, tesis harus segera diselesaikan. Ya. Nah, jadi goalnya adalah karirnya dapat diselesaikan di sini. Nah, pendekatan ya, failure mode error analysis, ya, failure mode effect analysis, ya, mencoba mencari hubungan antara proses apa, ya, proses di mana, ya, yang terjadinya apa namanya efek ini, ya, kita identifikasi potensi-potensi failure apa yang ada di sana, kemudian apa dampaknya kalau kita terus-menerus berdiam diri di sana, gitu, ya. Nah, kemudian kita cari penyebab utamanya, ya. Prosesnya pada proses penyelesaian karya ilmiah, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau tidak selesai karya ilmiahnya, Mas Ames lulus tidak dapat menyelesaikan studi di MES, ya, bisa jadi ini, ya, tidak menyelesaikan, tidak selesai tepat waktu atau tidak bisa menyelesaikan studi di MES, ya. Perlu Bapak Ibu saya sampaikan bahwa menurut saya pribadi, ya, urutan tingkat kesulitan kuliah itu, ya, yang pertama adalah menyelesaikan S3, yang kedua menyelesaikan S1, yang paling mudah adalah menyelesaikan S2. Ini berdasarkan pengalaman pribadi, ya. Nah, coba pertanyaan ini kalau misalnya kita tanyakan pada orang yang baru lulus ujian proposal atau baru ujian sidang, ya, bagaimana rasanya ikut sidang misalkan, ya, pasti ada kemungkinan ada ngomong ya gitu-gitu aja, gitu, ya gitu-gitu aja, ya, plong, gitu, ya. Nah, jadi fokus kepada tesis bisa diselesaikan, tesis itu mudah, gitu, ya, seperti itu. Nah, kalau untuk kampusnya, ya, kalau bagi pribadi ya tadi, ya, bahwa banyak sekali pengorbanan yang sudah apa namanya dihasilkan dampak daripada tesis ini tidak segera selesai, ya. Bagi kampus ya tentu saja akan juga mengurangi nilai akreditasi daripada program studinya, ya. Nah, potensial cost-nya yang kita coba indikasi dari fishbone diagram tadi, ya, susah mencari ide penelitian, tidak tahu cara cari jurnal, bingung menulis, memulai awal penulisan, tidak paham metode penelitian, kita coba pecahkan bareng bersama di sini, ya. Mendapatkan ide penelitian, ya. Beberapa orang yang konsultasi sama saya terkait sama Pak, saya sebaiknya penelitiannya tentang apa gitu, ya. Saya biasanya suka membalikan, Ibu aktivitasnya sekarang apa, ya. Kalau dia bekerja, ya saya sarankan, ya, penelitiannya jangan jauh-jauh dari tempat kerja, ya. Banyak sekali terkait sama tempat kerja yang kemudian Bapak Ibu mudah mencari data sebenarnya, ya. Kalau Bapak Ibu pengusaha, ya, punya usaha sendiri, ya, sekecil-kecilnya kamu, ya, itu lebih mudah mencari datanya dibanding Ibu apa namanya mencari yang mungkin sesuatu yang baru misalkan, ya. Jadi problem di tempat kerja, ya, yang implikasinya berpotensi
kepada implikasi yang lebih luas. Ya. Bapak Ibu bisa lihat dari newspaper, dari website, dari YouTube, dari televisi misalkan. Ya. Itu bisa menjadi ide untuk penelitian sebenarnya. Ya. Ketika bilang bank syariah tidak syariah, ya, sebenarnya itu bahan penelitian, itu ide untuk penelitian. Ya. Ibu masuk ke dalam lagi sampai kemudian kenapa sih tidak syariahnya misalnya kayak gitu. Ya. Nah, apa saja yang menjadi item tidak syariahnya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan variabel penelitian dari sana, gitu. Ya. Atau minyak goreng misalkan kemarin, ya. Bagaimana pengelolaan minyak goreng yang tidak berfokus kepada kemaslahatan umat, ya. Itu bisa ditelusuri dari hulu sampai hilir, ya, bahwa dari proses pembuatan CPO-nya, ya, ada masalah apa dengan halal value chain-nya misalkan, ya, dari penetapan hak pengelolaan hutannya ada apa di sana, gitu, ya. Jadi bisa disekat-sekat, bisa hilir kemudian bisa ininya ke hulu, gitu, ya, dengan pendekatan ya. Itu seperti itu, ya. Kemudian dari presentasi konferensi, Bapak Ibu usahakan jangan ada informasi tentang konferensi kemudian Bapak Ibu skip informasi kayak gitu seadanya, ya. Hadir ke konferensi, kalau misalkan ada undangan, apakah itu berbayar atau gratis misalkan, silakan hadir, ya. Dari konferensi itu kemudian, ya, daripada materi-materi yang disampaikan pada saat konferensi yang menjadi awalan, ya, menjadi ide bagi Bapak Ibu untuk menindaklanjuti temuan daripada paper yang disampaikan pada saat presentasi di situ, ya. Dari working paper, ya, ini artinya Bapak Ibu menjadi tim tim kerja, ya, sebuah proyek di kantor, ya, itu sebenarnya bisa ditindaklanjuti menjadi tesis, ya. Nah, kemudian ini contoh mengubah ide menjadi sebuah riset, ya. Jadi ketika sudah ada ide, nah bagaimana kemudian itu menjadi sebuah karya ilmiah, gitu, ya. Akuntansi, ya, contoh akuntansi nih, atau dari finance, ya, ininya ada laporan keuangan, ya, tingkat keterbacaan laporan keuangan, ya, itu untuk perusahaan-perusahaan besar mungkin bacanya agak mudah barangkali, ya, membaca laporan keuangan, ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan sulit, perusahaan-perusahaan yang yang pilot yang bagus lah. Kadang-kadang laporan keuangan itu bahasanya agak susah dibaca, gitu, ya. Itu memang untuk disamarkan, gitu, ya. Atau kita lihat apa yang menjadi problem daripada susah dibacanya sebuah laporan keuangan, ya. Nah, ada indikasi kalau yang mengauditnya adalah akuntan publik yang sudah big five, itu kemungkinannya laporannya bagus, ya. Kalau yang jadi auditnya bukan auditor yang terkenal, yang ini mungkin masih kurang bagus misalkan, ya. Kemudian perusahaannya, kalau perusahaannya makin manja, makin lama usianya, gitu, itu laporannya lebih bagus. Kalau baru berdiri perusahaannya,
itu laporannya asal-asalan misalnya. Nah, kadang-kadang dalam laporan ada namanya catatan kaki gitu, ya. Kemudian juga ada laporan kinerja keuangannya, ya bagus apa enggak. Nah, item-item ini selanjutnya bisa menjadi variabel ini, yang auditor, pengalaman perusahaan, kinerja keuangan, footnote gitu, ya. Jadi penyebab daripada tingkat keterbacaan laporan keuangan ini kemudian akan menjadi variabel yang Bapak Ibu bisa kembangkan ya ke sebuah kerangka penelitian nantinya. Ya. Ini awalnya kan bisa jadi diduga. Nah, kalau auditornya Big Five, mudah dibaca laporan keuangannya. Ya. Kalau lagi untung perusahaannya, laporan keuangannya bagus, mudah dibaca misalkan. Kalau lagi jelek kadang-kadang muter-muter dulu kayak gitu. Ya, barangkali ya. Nah, patut itulah kemudian menjadi variabel penelitian, ya dikembang jadi variabel penelitian. Contoh juga misalkan dari kepuasan pelanggan, ya. Nah, pakai saja fishbone diagram ini, ya. Apa yang menjadi penyebab daripada tingkat kepuasan ya customer kepada sebuah layanan jasa atau produk, ya. Dari unsur mesin, misalkan dari SST, self service teknologi, ya. Kalau dari dengan pendekatan apa namanya para suraman ya, atau siapa saya lupa tuh, yang tangible, reliability, responsive assurance, empati gitu, ya. Kalau dari sisi uang, anggarannya terbatas, ya, untuk pelayanan kepada pelanggan, ya. Nah, kemudian ini bisa menjadi variabel penelitian ini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa gambarkan melalui respon diagram dari pendekatan 5M, ya. Material, money, metode, mesin gitu, ya. Atau Bapak Ibu pisahkan secara internal eksternal bisa jadi. Tidak harus 5M ini, ya. Kepuasan pelanggan dilihat daripada faktor internalnya apa saja dari perusahaan. Dari eksternalnya jadi dibagi dua ininya, ya, internal kemudian eksternal. Digambarkan ininya, internal apa saja, eksternal apa saja. Dan yang tertulis itulah yang nanti akan dikembangkan menjadi variabel penelitian. Gitu. Ya. Ini Bapak Ibu langsung praktekkan ini. Ini Mbak Nwi materinya sudah dikirim belum ke peserta ininya? Ini kita langsung apa namanya download ya dari harjing.com, ya. Bapak Ibu silakan apa namanya download itu dari apa harjing.com ini, ya. Nah, saya kalau sudah apa namanya sudah download, ya, akan saya coba praktekkan untuk membukanya di sini, ya. Nah, kalau sudah di-download nanti akan bentuknya seperti ini. Jadi softwarenya gratis ya. Tinggal masuk Google Harjing Publish. Sudah kelihatan Bapak Ibu softwarenya? Ya, Ustaz, sudah. Sudah ya. Sudah download. Nah, tinggal cari dari sini, ya. Jadi ini gratis, kemudian bisa untuk segala macam ini apa namanya window apa, saya kurang paham, tapi Bapak Ibu nanti bisa cek sendiri. Cari dari search, ya. Cari Google Scholar aja yang paling ini, ya, yang paling umum, ya. Kalau terus Scopus terbatas agak susah ini. Biasanya saya cari dari Google Scholar dulu, ya. Bapak Ibu misalkan meneliti tentang apa ininya, sukuk link wakaf misalkan, sukuk link wakaf atau wakaf link sukuk gitu, terserah ya ininya. Ini hanya contoh saja, ya.
Jadi title word-nya author sama publication name-nya nggak usah diisi, atau keyword bukan di judul ya, di keyword aja. Kalau keyword akan lebih banyak biasanya ya. Nah, nanti coba misalkan bahasa Inggris bahasa Indonesianya ya nanti dicoba aja ya. Nah, tahunnya dicoba dulu, jangan kalau di nolin nanti banyak sekali ya dari awal sampai akhir. Kita coba dulu untuk nyoba-nyoba ini dari 2020 sampai 2021 dulu di sini atau 2022. Nah, dari sini saja sudah mulai ketemu 432 nih. Terlihat ya Bapak Ibu ya ininya. Lihat. 250 ya. Dari 2 tahun ada 432 jurnal ya. Sekarang sudah ketemu 90. Saya persingkat dulu. Jadi lama kalau kita teruskan ininya. Saya cancel dulu, tapi ini tetap akan didapat ke sini. Ya. Nah, ini ada sekitar tadi 80-an tadi ya sudah keluar dulu. Ya. Nah, baru kemudian kita coba buka ininya. Ya, kita kan belum tahu ini yang kita maksudkan apa enggak. Kita coba satu-satu di sini. Ya. Saya stop, ganti ke ini. Nah, tadi ketika saya ngeklik yang wakaf link dalam perspektif syariah, keluar ini. Bisa kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan, Ustaz. Ya. Kelihatan Ustaz. Jangan baca terlalu ini dulu, terlalu banyak dulu. Ya, saya sarankan yang pertama Bapak Ibu, kalau keywordnya cocok sama penelitian Bapak Ibu, download dulu aja sebanyak-banyaknya. Ya dibatasin kira-kira misalkan Bapak Ibu ada 10 atau 15 dulu lah ya yang dimaksud dengan banyak ini ya. Kalau dibaca dulu ininya lama dibacanya biasanya ya, tapi terserah, ini kan nanti pengalaman Bapak Ibu sendiri yang akan ini ya. Kalau saya biasanya begitu menurut saya judulnya ini sesuai dengan saya akan save dulu biasanya ya, bacanya nanti belakangan. Saya banyak dulu masukkan dalam satu folder jurnal tersebut gitu ya. Nah, kemudian baru saya filter lagi gitu ya. Nah, ini seperti ini ya, jurnal yang didapat ya. Jurnalnya ini bahasa Indonesia ya berarti ya, wakaf cukup dalam perspektif syariah ya. Nah, ada yang bisa di-download, ada yang tidak bisa ya, tentu saja Bapak Ibu ininya. Nanti kalau yang tidak bisa ada ini lagi. Ini ada PDF, ini bisa di-download di sini ininya. Ya. Nah, kemudian kita coba cari yang lain ya. Oh sorry, ini tadi langsung saya download dulu aja. Saya perlukan nanti buat contoh mengerjakannya ya. Follow up setelah jurnal ini didapatkan. Saya coba download dulu. Oke, sudah ke download ya. Nah, kemudian saya coba yang lain. Kita coba cari yang bahasa Inggrisnya kira-kira gitu ya. Karena dalam tesis kan diminta 10 jurnal ya. 10 jurnal setidaknya ada 6 yang bahasa Inggris lah, jangan Indonesia semua gitu ya. Cari yang bahasa Inggrisnya, mana ada enggak? Ini kita ini dulu. Stop share, saya akan pindah ke sharing ini. Ini dari IUM ya. Judulnya analisis case wakaf link suku for socially impactful sustainable project in Indonesia. Ya, nanti ini saya coba download dulu ya.
Oke, ini sekedar contoh 2 jurnal ya yang Bapak dari Harding and Paris ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke ini ya. Nah, install Harding Publish and Paris tadi udah ya dari Google ya. Ini linknya ya, nanti bisa copy paste kalau misalkan materi ini sudah disampaikan ke Bapak Ibu. Cari dengan key yang sesuai dengan minat penelitian tadi ya. Download judul-judul artikel yang sesuai dengan minat penelitian tadi. Nah, terkumpul semua ya. Kalau saya ya itu nggak tahu ini tipe-tipe orang ya, tipe-tipe orang. Kalau saya ya tidak bisa membaca keseluruhan langsung satu jurnal gitu kayak gitu tuh nggak bisa ya. Yang saya lakukan adalah baca abstraknya dulu ya, temuannya apa sih gitu seperti itu. Nah, kalau kira-kira menarik dari abstraknya saya langsung ke kesimpulan biasanya ya, saya nggak membaca dulu kesimpulan. Nah, kalau dari kesimpulannya itu menurut saya agak mirip dengan apa yang sedang mau saya teliti, baru saya baca daripada ininya, introduction-nya atau pendahuluannya biasanya. Ya, kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang kita cari, ya di folder yang saya download tadi, biasanya saya kasih tanda filenya itu dengan dalam kurung not okay biasanya. Menunjukkan sudah saya baca dan itu tidak saya perlukan. Nah, ketika misalkan dari abstrak sama kesimpulannya ada berkait sama penelitian kita, ya biasanya di ujung daripada judul jurnal tersebut saya tulis dalam kurung oke gitu. Artinya itu nanti akan saya ambil di situ supaya tidak kehilangan jejak. Tujuannya sih di situ, ya. Nah, ini cara mencari jurnal ya. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu saya praktikkan ya kalau ada kendala di jurnal. Problem berikutnya adalah ketika jurnalnya tidak bisa muncul PDF-nya. Ya. Nah, kalau tidak muncul PDF-nya ini pembahasannya lain, jangan di sinilah, beda lagi. Ya, ada caranya tapi tidak di sini. Ya, nanti langsung tanya ke saya langsung lah kalau misalkan kayak gitu. Ya, yang kayaknya judulnya sangat diperlukan, kemudian PDF-nya nggak bisa di download. Nanti kontak saya kalau itu. Ya. Nah, selanjutnya itu mencari jurnal tadi. Ya. Kemudian memulai awal penulisan. Ya. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, ya bisa jadi ini tiap orang berbeda ya. Tapi kalau saya, ya biasanya yang saya lakukan adalah menggambarkan dulu kerangka penelitian biasanya. Ya. Kenapa harus saya gambarkan dulu? Ya. Supaya bisa variabel penelitiannya apa gitu. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh beberapa kerangka penelitian ya. Tentu saja namanya contoh ya saya gunakan yang agak sederhana untuk bisa menjelaskan lebih enak ke Bapak Ibunya ya. Misalkan Bapak Ibu melihat kemungkinan orang-orang di Bogor ya obat ya keputusan membeli obat itu tergantung sama apa sih gitu, apakah harganya, apakah merek obatnya, apakah tanda halalnya gitu, apakah ada tulisannya di sana misalkan mengandung alkohol gitu ya, kan suka ada obat yang mengandung alkohol kan bikin ngantuk kan karena ada apa alkoholnya misalkan ya. Nah, kemungkinan itu ya Bapak Ibu gambarkan seperti ini. Saya ambil contoh yang bahwa keputusan membeli obat itu tergantung reliabilitas sama merek di situ. Ya, ya tentunya tadi dengan menggambarkan fishbone diagram, Bapak Ibu bisa bagi sebenarnya itu dari internal sama eksternal misalkan. Ya, dari internal perusahaannya, merek, dari eksternalnya artinya dari pembelinya, yaitu dari religiusitas misalkan.
Sederhananya kayak gitu. Ya. Nah, gambarnya seperti beli itu tergantung dari dua hal ini gitu. Ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi variabel penelitian. Ya. Kemudian di sini ada teori behavioral intention. Ya. Ada apa namanya? Bapak Ibu dapat, kalau tadi kan contoh saya adalah Bapak Ibu punya ada suatu kondisi tidak, ya kemudian Bapak Ibu mencari jurnal kan gitu ya, langkahnya itu ya. Jadi Bapak Ibu punya ide dari tempat kerja ya, gosonya itu Bapak Ibu kemudian mencari jurnal yang bisa mendukung fenomena di tempat kerja tersebut ya. Nah, prakteknya di lapangan bisa jadi bukan kayak gitu kondisi yang terjadi. Bapak Ibu justru menemukan dulu satu jurnal yang Bapak Ibu baca ya. Nah, kemudian dari situ Bapak Ibu tertarik dengan jurnal tersebut gitu ya. Nah, dari jurnal yang Bapak Ibu temukan itu ya, tinggal Bapak Ibu mengubah variabelnya, menambahkan variabelnya, menambahkan variabel, kemudian membedakan case study-nya, yang di sana untuk yang tidak syariah, ini untuk bank syariah misalkan. Ya, itu akan lebih mudah kayak gitu. Ketika Bapak Ibu memulainya dengan menemukan sebuah jurnal, gitu, ya. Kerangkanya dibikin sama saja, cuma variabel dibedain misalkan. Ya, itu namanya novelty itu, ya, perbedaan penelitian, ya, dengan penelitian terdahulu. Ya, nah ini kerangka ini ya diperoleh dari jurnal sebelumnya, biasanya dapatnya seperti ini. Kalau contoh ini contoh dari praktek. Nah, kalau ini yang behavioral intention itu karena teorinya ada, gitu, ya. Ada faktor percept compatibility, ada percept compatibility gitu, bank reputation gitu, ya. Nah, dari teori ini ya, kemudian Bapak Ibu menemukan jurnal yang lain yang bilang bahwa behavioral intention itu bukan ini, tapi ada yang lain variabelnya. Bapak Ibu ambil itu variabel itu ke dalam penelitian Bapak Ibu. Gitu. Ya. Jadi dari dua jurnal ya Bapak Ibu kemudian kembangkan menjadi penelitian Bapak Ibu gitu. Itu bisa. Gitu. Tinggal nanti dibedain novelty-nya apa dari jurnal yang pertama, novelty-nya apa dibanding penelitian yang kedua. Nah, yang pertama ini dilakukannya di Amerika, penelitiannya di apa namanya di Irak. Nah, kita penelitiannya di Indonesia, kayak gitu. Ya. Nah, kemudian yang ke atas ini contoh dari kesuksesan pada information system. Ya. Nah, ini kemungkinan juga dapat dari literatur ini. Ya, saya lupa ngambil contohnya dari mana gitu ya. Ini akan dari online system, quality, banking. Nah, ini variabel menjadi ininya. Ya. Nah, tinggal kemudian apakah Bapak Ibu mau menambahkan variabel yang lain gitu, ya. Atau studi kasusnya yang dibedain gitu, ya. Jadi akan lebih mudah ketika Bapak Ibu memulainya dari jurnalnya sudah, ya. Tinggal kemudian membedakannya dengan yang itu apa gitu, ya. Nah, kemudian yang bawah ini tentang manajemen risiko ya pada KSPPS, ya. Ini pendekatannya pakai ERM, ya. Memang konsepnya seperti ini. Jadi ini case study-nya yang diubah, ya. Awalnya digunakan untuk bank, sekarang menjadi KSPPS gitu. Tapi metodenya tetap sama, EM di situ. Ya, studi kasusnya yang bedain. Ya, dari sini Bapak Ibu tinggal ini ya untuk pembiayaan mikro syariah atau untuk crowdfunding, tinggal kayak gitu aja nantinya. Ya, novelty-nya ada di studi kasusnya jadinya di situ. Nah, kalau yang bawah ini biasanya deskriptif ini. Ya, deskriptif artinya dari sebuah teori permasalahan dalam proses sertifikasi halal. Ya. Menurut teori
permasalahannya ini. Nah, Bapak Ibu nanti kembangkan, ya. Nah, bisa nanti rujukannya ke apa rujukannya? Tindak lanjutnya ke metodenya apa gitu ya? Ini dari sini bisa terlihat sebenarnya ya. Seperti ini hubungan sebab akibat. Kalau hubungan sebab akibat bisa multiple regression, bisa dengan SEM, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ini enterprise risk management gitu. Kalau ini bisa menggunakan ANP ya, artinya dari teorinya seperti ini kemudian coba divalidasi kepada para pakar sama peneliti misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian kadang-kadang sudah tahu kayak gitu tapi nulisnya bagaimana, apa sih yang mau ditulis gitu ya. Ini problem sendiri. Jadi saya tahu jurnalnya ada, ini ada, sudah ada gitu. Tapi nulisnya apa sih gitu, yang pertamanya gitu. Ya. Nah, ini problem sendiri ya. Dan ini harus Bapak Ibu yakinkan itu mudah ya. Ini triknya nanti saya ini kan di bawah ya. Jadi narasi pada bagian pendahuluan di analisis kesimpulan dituliskan mengacu pada variabel penelitian. Bapak Ibu kalau misalnya ada kayak gini ya, ada variabelnya online system, ada banking service, ada customer trust. Ketika Bapak Ibu menggambarkan kerangka seperti ini ya, Bapak Ibu jangan menuliskan kemudian di pendahuluannya itu dimulai dari kemiskinan lah gitu, kemudian ngomongin tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional gitu ya. Tidak perlu itu ya, to the point aja, ngomongin aja dari online system itu apa, banking service, product quality itu apa, customer trust itu. Kan kadang-kadang kita banyak sekali melihat tulisan-tulisan ilmiah ya, itu seperti nggak turun-turun gitu ya, ngomongin tentang zakat gitu, padahal penelitiannya tentang, misalkan penelitiannya itu tentang efisiensi pengelolaan zakat ya, itu di pendahulunya dimulai Suaranya hilang, Ustaz. Ya, freeze, Ustaz. Putus, Ustaz. Koneksi ya. Nge-lag. Oh, bapaknya lift. Ditunggu sebentar Bapak Ibu. Tadi dari memulai awal penulisan. Ini ada ya? keputus ya tadi ya. Ya, Ustaz, putus, Ustaz. Iya, ini Dari saya masih di memulai kampus awal nih. penulisan, Ustaz. Iya, ini saya di kampus, mungkin sore-sore udah nggak ada orang ini. Oke, saya kembali lagi ya. Jadi ngomongnya ya jangan jauh-jauh, susah turunnya kalau ya. Jadi di pendahuluannya ya ngomongnya mulai dari apa itu online system gitu ya, teori-teori sama online system itu apa, penelitian yang sudah dilakukan terkait sama online system, terkait sama banking services gitu ya. Jadi literatur review itu daftar rujukan penelitian terdahulu, ingat ya, bukan sesuatu yang berdiri sendiri ada di bab 2 gitu ya. Jadi bab 1 di pendahuluan itu isinya juga ya, kan di latar belakang pendahuluan itu kan isinya mengapa Bapak Ibu mengambil penelitian ini, alasannya apa, biasanya harus dijelaskan sama data atau ya dengan penelitian yang sudah dilakukan terkait sama hal yang Bapak Ibu teliti gitu ya. Jadi sampaikan temuan penelitian terdahulu ada 10 itu dijelaskan di pendahuluan itu gitu ya. Nanti di akhir daripada pendahuluan dituliskan apa beda penelitian saya dibanding orang-orang yang saya rujuk tersebut. Ya.
Nah, kalau dibandingkan terdahulu itu di bagian literatur review ya digunakan untuk mengembangkan variabel. Jadi penelitian terdahulu itu ada muncul di mana-mana, di bab 1 ada, di bab 2 ada, bab 4 untuk analisis gitu ya. Itu seperti itu. Ya, jadi nulis di dalam laporan pendahuluan. Di dalam bagian pendahuluan itu ya, itu to the point, langsung di variabel aja ya. Jangan terlalu lama-lama dari yang sifatnya general ya, turun ke kayak orang susah turun jadinya itu kalimat-kalimatnya tuh ya. Nah, bagian memulai awal penulisan, bagian pendahuluan diperlukan untuk memperkenalkan penelitian kepada pembaca, berisi ide atau menggambarkan situasi yang menarik bagi pembaca, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian. Ini tergantung ininya ya, karena kalau di tesis yang namanya apa namanya tuh tujuan penelitian kan adanya di bab 1 ya. Nah, kemudian perumusan penelitian juga ada di bab 1 ya. Kalau di jurnal itu muncul di pendahuluan gitu ya. Tujuan penelitian, kemudian novelty-nya, perbedaannya gitu. Itu ada di pendahuluan di situ ya. Nah, saya ambil contoh kayak gini, coba Bapak Ibu ini ya. Tadi saya sebut gitu ya, pengen nulis ya, tapi nulis kalimat seperti apa gitu. Kita coba perhatikan di sini ya. Sebentar saya agak gedein biar ini pakai slideshow. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu slideshow-nya ya? Sudah. Coba kita perhatikan di sini ya. Ya, saya cuplik dari sebuah artikel jurnal ya, di bagian pendahuluan ya. Dia menjelaskan tentang penelitian-penelitian yang sejenis dari penelitiannya dia ya, di negara-negara yang lain ya. Kondisi berbeda terjadi di Singapura yang merupakan negara berpenduduk Muslim sedikit gitu. Di Singapura instrumen wakaf berkembang dengan baik, hal ini bla 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 bla. Kemudian ada tanda penjelasan bahwa ini diambil dari rujukan referensi nomor 1. Ya, saya enggak tuliskan nomor 1-nya siapa di situ. Ya. Kemudian kalimat selanjutnya ya, tradisi filantropi Singapura terus ditahan sampai sekarang karena wakaf adalah aset bla 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 bla. Ini diambil dari 2 jurnal kedua itu ya, apa namanya, 2 atas itu ya. Ya. Nah, apakah peneliti ini membaca keseluruhan jurnal pertama sama jurnal kedua ini? Menurut saya belum tentu. Menurut saya belum tentu. Ya. Belum tentu dia itu membaca penuh penelitian 1, penelitian 2 ini, rujukan 1, penelitian 2 ini. Ya. Nah, kok seperti mengalir kalimatnya gitu. Ya, nanti saya jelaskan di paling bawah sebenarnya ya. Tapi saya akan sekarang saya ambil contoh-contoh yang lain ya. Kemudian di paragraf berikutnya dibilang di Mesir properti wakaf telah lama dikelola, bisa membangun universitas, fakultas keuangan, staf ini bla bla bla, diambil dari jurnal ketiga. Ya. Di Kuwait ada Yayasan Umum Kuwait ini diambil dari jurnal keempat. Ya. Nah, jurnal ini sudah arti ya, kalimatnya mengalir antara paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat gitu ya. Kalau saya teruskan sebenarnya di bawah dia akan menjelaskan juga wakaf-wakaf yang lain di negara-negara Islam yang lainnya, tapi saya potong sampai di sini aja. Ya. Nah, saya ambil contoh yang lain di jurnal grupnya Emerald di sini yang sebelah kanan ya. The issue of sovereign credit rating on internal bla 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 dalam kurung by Cantor and Factor 1996. Ya. Lebih terkini
Roy Duduri dan Lawson 2010 dan kini telah bla 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 bla. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana dinyatakan bla 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 kayak itu 2010, 2006 seperti itu. Ya. Nah, apakah penulis ini membaca penuh jurnal-jurnal tersebut? Saya nggak merasa yakin gitu, ya, nggak merasa yakin si peneliti ini kan dia punya, ya, saya merasa yakin dia pasti punya, ya. Tapi apakah dia membaca penuh keseluruhan jurnal yang mungkin halamannya 25 misalkan? Saya nggak yakin, ya. Sampai segini banyak jurnalnya, ya, ada Key et al 2010 gitu, ya, Roduri dan Lawson 2010 gitu, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya bisa seperti ini gitu, ya. Ini di bawah saya ini kan. Lah, contohnya nggak saya ini. Wah, lupa. Ada satu halaman yang saya buatkan ininya. Ya. Sebentar. Contohnya filenya taruh di mana saya? Webinar 2022. Webinar 2022. Webinar 2022. Tesis camp. Saya lupa. Saya lupa nyimpen apa namanya jurnalnya, sudah saya download, ya, tapi saya lupa. Sebentar, saya lagi nyari dulu. Oh, ini nih, Bapak Ibu, saya ketemu jurnalnya. Share screen ini. Kelihatan Bapak Ibu jurnalnya? Iya, Ustaz. Nah, ini Journal of Islamic Studies and Humanities, ya. Jadi kemungkinannya kayak gini, ya, kemungkinannya. Ini yang memang saya juga melakukan ini, ya. Jangan nah, ini merangkai kalimat pada bagian pendahuluan dapat dilakukan dengan cara puzzle, ya, dari beberapa artikel yang dijadikan rujukan, gitu, ya. Kebaca ya Bapak Ibu, ya, PowerPoint saya, ya, ininya. Merangkai kalimat pada bagian pendahuluan dapat dilakukan dengan cara puzzle, menyusun puzzle dari beberapa artikel yang dijadikan rujukan, tapi jangan sampai copy paste tanpa modifikasi, ya. Nah, prakteknya jurnalnya adalah jurnal ini, ya, jurnal ini, ya. Oke, jurnalnya kelihatan Bapak Ibu? Ada, Ustaz. Nah, ini tulis misalkan tadi saya dapatkan ini jurnal satunya ini, ya. Ini kan rujukannya yang pertama, ya. Kita lihat jurnal pertamanya siapa nih di sini? Nih, jurnalnya adalah dari Syafruddin Arif. Judulnya Wakaf Tunai, kayak gini, gitu, ya. Jadi yang mungkin dilakukan oleh orang ini, penulis ini, ya, dia ngambil dulu nih kalimat daripada Syafruddin Arif, ya. Ya, caranya, ya, itu
diambil dari sebuah rangkaian Sabun Arif itu, ya. Tapi kemudian, ya, ketika dituliskan di sini, ya, dia mengubah kalimat tersebut, gitu, dengan membuat kalimat sendiri. Ingat, tadi saya bilang hindari copy paste, ya, merujuk sebuah penelitian, ya, itu bukan copy paste, ya, tapi mengambil intisari daripada apa yang ada di dalam ya, yang sesuai kebutuhan untuk penelitian Bapak Ibu, ya, dan bukan copy paste di situ, ya. Nah, dia pertama mencari penelitian yang dari Mesir siapa, ya, kemudian dari Kuwait di sini siapa, gitu, ya. Nah, kemudian dari Indonesia siapa, seperti itu. Nah, ini bisa didapatkan dari tadi yang jurnalnya, usahakan di-download dulu semua dari Publish Paris itu, gitu, ya. Jadi Bu, nggak apa-apa, ya, dari jurnal awal itu, gitu, ya, ya, taruh Bapak Ibu di sebuah Word Bapak Ibu, ya, kemudian identifikasi bahwa itu sumbernya dari Syarifuddin Arif, ya, tulis lengkap di bawahnya itu pakai jurnalnya apa segala kayak gitu, ya. Buat kemudian menggunakan kalimat sendiri. Udah, berhenti itu dulu. Berhenti itu dulu, ya. Kalau Bapak Ibu bingung untuk kalimat selanjutnya, yang lain dulu, ya. Diganti dulu tadi ya pakai kalimat sendiri, gitu ya. Tapi kemudian kan bingung ini mau diapain lagi. Udah, cari yang lain dulu, di-copy dulu dari yang lain, gitu, ya. Taruh di bawahnya atau paragraf berikutnya. Dengan kalimat sendiri juga tadi, ya. Nah, puzzle-nya sekarang baca antara yang tadi kreasi dari ngambil dari jurnal yang pertama itu, gitu ya, dengan kalimat sendiri tadi, ya, dengan kemudian dengan yang kedua yang Bapak Ibu dapat dari jurnal yang kedua. Cari dengan kalimat penghubung, dengan paragraf penghubung, dengan kata sambung, yang kemudian bisa merangkai menjadi sebuah kalimat nantinya setelah itu. Ya, ingat, bukan copy paste tadi saya ini kan, ya, tapi poin penting dari jurnal yang kita baca itu, ya, kalau awalnya bahasa Inggris, translate lah bahasa Inggris ininya, ya, Google Translate, ya, gunakan Google Translate. Saya pun bukan orang yang bisa bahasa Inggris, terus terang aja, ya, dan saya selalu menggunakan, ya. Jadi mudah untuk ininya, ya. Kalau untuk Google Translate ini saya coba langsung ini kan ada dua jenis Google Translate yang menurut saya agak mudah untuk ininya, ya, bagus hasilnya, ya. Itu sebentar, ya. Ini technical tapi ya memang seperti itu untuk memulai sesuatu yang susah, gitu, ya. Sudah kelihatan Google-nya Bapak Ibu yang saya ketik? Sudah Ustaz. Ya. Nah, dari sini ketika masuk ke dalam link ini, kita tulis translate aja ininya, ya. Nah, keluar kayak gini, langsung kita ketik ininya, ya. Nggak usah sampai translate selesai, ya. Trans dia langsung akan keluar sendiri itu, ya. Nah, yang bentuknya kayak gini, ini lebih bagus. Ada satu lagi Google yang bentuknya kayak kotak-kotak apa ya, itu lebih jelek. Ini kalau ini lebih bagus nih. Atau Bapak Ibu ini aja nih, ini saya copy-nya, ya. Saya taruh di chatting, ya. Ini sepengalaman saya, ini hasil Google Translate-nya lebih bagus dibanding yang ada yang lain, gitu, ya. Nah, jadi bukan penghambat kalau misalkan nanti bahasa Inggris ininya, ya. Nah, jadi ini sebenarnya kalimat di Mesir properti waqatul alamin ini sebenarnya ini mungkin, ya. Ini awal dari Syarifuddin Arif ini, ya. Nah, kemudian dia buat menggunakan kalimat sendiri, ya. Nah, kemudian diambil dari jurnal yang keempatnya ini, ya. Nah, sama dari Fahadil juga ternyata ini kan, ya, dari Fahadil juga tuh, ya.
ya sebenarnya kurang baik di sini ketika mengambil dari satu paragraf itu nggak boleh sebenarnya ya. Nanti takutnya kena indikasi itu ya. Ingat, saya tidak mengajarkan untuk copy paste ya, karena akan teracak kalau Turnitin ya, khususnya kalau misalkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ke bahasa Inggris gitu ya. Jadi gunakan kalimat sendiri. Awalnya boleh Bapak Ibu menurut saya gitu ya, ambil dari sumber, tapi kemudian diubah dengan kalimat sendiri, kira-kira seperti itu ya. Kalau di karya ilmiah biasanya di bawah 25% itu indeks Turnitinnya itu ya. Sebagai orang yang ada di Tasya, hindari ya, jangan sampai menulis kemudian copy paste gitu ya, apalagi rujukannya bukan jurnal ya, misalnya menggunakan blogspot misalkan atau website mana gitu ya, itu nauzubillah lah, jangan sampai ya, halaknya kurang bagus lah, kira-kira seperti itu ya. Tapi untuk tadi ngopi dari awal ya, saya sarankan itu untuk memulai kalimat silahkan gitu ya, tapi gunakan kalimat sendiri ketika ilmiah kita ya. Nah, tetap tadi rujukannya tetap ditulis ya di situ ya. Saya selesaikan dulu, nanti silakan tanya jawab ininya. Kembali ke kerangka penelitian, perhatikan. Nah, untuk metode penelitian ya tadi saya sebutkan bahwa setelah Bapak Ibu mendapatkan kerangka penelitian ya, setidaknya ada gambaran kalau kayak gini ini sebab akibat regression, bisa SEM gitu, seperti itu ya. Kalau ini ya memang RM. Nah, kalau ini bisa menggunakan INP ini, yang ini ya, ketika kita memahami metode penelitian lemah ya, kita akan dibantu oleh kerangka penelitian. Jadi jangan jauh-jauh dari kerangka penelitian gitu ya. Nah, tadi terkait sama fishbone diagram gitu ya, ini dipakai oleh penelitiannya Bu ya, Bu Ayu, lulusan tahun berapa saya lupa ini ya. Ini bagus ini hasilnya, analisis menggunakan fishbone diagram, hasil penelitian pengembangan desa, ini indeks desa sini ya. Itu aja barangkali Bapak Ibu, silakan, barangkali ada yang mau didiskusikan, minta maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bu Aan, sebelumnya bertanya, untuk yang sudah mendapat apa masih terbuka untuk dosen di luar dua pembimbing tersebut, atau itu grup bimbingan yang disediakan luar dosen pembimbing? Kalau bimbingan sama dosen selain dosen pembimbing, silakan, masih boleh ya, tidak ada larangan ya. Tapi tetap saja namanya hasil konsultasi dengan pembimbing yang sudah ditunjuk itu yang lebih utama ya. Cuma kan kadang-kadang problemnya tuh kayak gini, misalkan dengan pembimbing pertama sama kedua waktunya terbatas misalkan ya, suka nggak nyambung apa yang dimaksud oleh dosen pembimbing, kemudian kita juga maksudnya apa tadi ya, pengen tanya kayak gini, takut dikiranya gini-gini aja ditanya kayak gitu ya, barangkali ada pemikiran kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa, tanya dosen yang lain gitu ya. Tetap saja, tapi untuk biasanya dosen pembimbing, dosen yang lain itu tidak mau masuk ke materi kontennya biasanya ya, karena dari sisi kontennya itu biasanya yang dua orang itu yang menjadi pegangan ya, tidak masalah ya. Mudah-mudahan konsultasi dengan dosen yang lain itu tidak membuat Bapak Ibu tambah bingung gitu ya. Tambahan sebagai insight di situ ya. Di grup bimbingan saya bahkan orang yang bukan bimbingan saya justru lulus duluan ya. Pak Jam-Jam kemarin yang kemarin ujian itu ya bukan bimbingan saya, tapi dia sering hadir di bimbingan saya itu ya, beberapa, dan alhamdulillah lebih lulus duluan dibanding bimbingan saya ya. Jadi tidak ada larangan ya, tapi tetap hasil konsultasi dengan pembimbing utama yang menjadi patokan di situ ya. Bagaimana solusinya jika jurnal yang sesuai tema tesis kita tapi banyak tidak bisa dibuka? Hubungi langsung ke saya ya kalau yang kayak gini ya.
ada caranya, ya. Jangan di sini kurang enak. Ya. Kemudian, Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, untuk yang sudah mendapat 2 dosis pembimbing, apakah masih? Ini yang tadi ya, yang tadi saya bahas, apa Bu Ani nulis nih? Iya, 2 kali Bu Ani ya. Tadi jawabannya seperti tadi. Kemudian, layarnya kosong. Yang tadi mungkin. Ya, silakan. Maaf, mau bertanya Ustaz. Ya, silakan Bu Neneng. Ya itu kan kalau merangkai kata itu tadi ya itu kan seperti puzzle ya. Jadi kita mengembangkan sendiri, modif sendiri. Nah kalau untuk teori gitu kita lihat dari web atau beberapa apa kalimatnya tuh juga kita harus merangkai sendiri juga Ustaz. Untuk teori mendeskripsikan. Nah, inti-intinya kalau definisi biasanya sama biasanya. Kalau definisi, ya. Tapi definisi biasanya sih sudah jarang apa namanya itu ya beberapa penelitian masih harus mendefinisikan apa definisi seperti itu gitu. Biasanya tuh sama tapi kemudian dikasih tanda kurung misalnya kayak gitu, ya. Nah, tapi kalau buat ya tetap harus menggunakan kalimat sendiri, ya. Kalimat ininya ya, kalimat penjelasannya ya, kayak gitu. Jadi tidak boleh copy paste, ya. Nah, misalkan mengutip kamus, kalau di tesis sebenarnya sudah nggak boleh tuh. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, menurut kamus apa namanya ensiklopedia apa, itu sebenarnya udah nggak boleh, ya. Jadi dijadikan rujukan kamus. Kecuali penelitiannya tentang tata bahasa ya. Artinya kamus kan menjadi rujukan utama. Kalau di kita kan ekonomi Islam ya. Apa namanya? Kalau terjemahan mungkin harus sama kalau terjemahan ya. Terjemahan dari ayat misalkan ya. Merujuk kepada terjemahannya siapa, itu sama ya. Undang-undang ya harus sama persis. Kalau undang-undang kan nggak boleh ada yang dikurangi, nggak ada yang di ini kan gitu ya. Nah kalau teori tadi menggunakan kalimat sendiri gitu Bu, seperti itu Bu Neneng ya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam Pak Eko ya. Silakan Pak Eko. Ya, izin Ustaz. Bertanya gini. Tadi kan rujukan misalnya dari jurnal, ada beberapa pertanyaan nih Ustaz. Yang pertama, rujukan kalau dari jurnal kan tadi bisa sebenarnya muncul di beberapa bab. Salah satunya di pendahuluan, kemudian nanti di penelitian terdahulu atau di literatur review ya muncul lagi. Nah itu secara apa namanya teknis bagian-bagian mana yang kita bikin di apa namanya di pendahuluan, kemudian mana yang kita pasang di penelitian terdahulu. Apakah misalnya di pendahuluan itu kita ambil dari abstraknya jurnal yang kita rujuk, kemudian nanti di apa namanya di literatur review itu adalah hasil-hasil yang disampaikan oleh literatur tersebut yang kita kita rujuk, kemudian nanti di bagian mana lagi kita sampaikan rujukan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, satu dulu ya, saya takut lupa. Oh satu dulu ya. Ya satu lupa ini ya. Ntar takutnya malah nggak terjawab. Jadi kalau untuk pendahuluan seperti tadi contoh yang wakaf di sini gitu ya. Itu finding itu biasanya di bab 1 itu di pendahuluan itu ya. Jadi makanya tadi saya sarankan Bapak Ibu baca abstraknya atau di kesimpulan dulu, itu dari situ sebenarnya manfaatnya ya. Nah, jadi penelitian terdahulu, finding itu biasanya kita munculkan di pendahuluan, ya. Nanti untuk bisa menghantarkan kita bedanya penelitian kita sama dia apa gitu, arahnya ke sana, ya. Nah, kalau di literatur review di bab 2, ya, apa yang tidak sama dengan yang di pendahuluan tentunya. Nah, digunakan untuk mengembangkan teori atau variabel penelitian. Jadi misalkan tadi kan
tentang kepuasan pelanggan gitu ya. Itu dipengaruhi oleh apa namanya layanan, empati, apa tadi itu ya. Nah, teori tentang empatinya itu diambil dari apa rujukan utama itu, bukan temuan jadinya di literatur review itu gitu. Jadi tentang layanan servis apa namanya kepuasan pelanggan ya, itu diambilnya dari penelitian terdahulu itu. Konsep tentang kepuasan pelanggannya, konsep tentang loyalitasnya gitu. Itu diambil dari ditulis pada literatur review, diambil dari rujukan penelitian terdahulu di situ. Ya. Nah, bedanya di situ antara penelitian terdahulu ada di pendahuluan sama di literatur review. Nanti di bab 4 muncul lagi tuh dari literatur penelitian terdahulu. Tujuannya membandingkan apa bedanya temuan kita sama penelitian orang tersebut. Gitu. Jadi misalkan kalau di penelitian kita responsiveness ini berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nah, temuan ini di analisis dibilang temuan penelitian ini bahwa responsiveness mempengaruhi kepuasan pelanggan. Beda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adi 2010 yang menemukan bahwa responsiveness tidak berpengaruh. Nah, kayak gitu jadinya untuk dianalisis. Gitu bedanya Pak Eko. Ya. Baik Ustaz. Mudah-mudahan kalau di penelitian terdahulu itu misalnya kita tidak berupa membandingkan variabel misalnya, tetapi metodenya yang beda, kita melakukan, oh ini misalnya dia dari jurnal 1 itu pakai SEM, kemudian dilanjutkan step kedua pakai apa, kemudian yang lain lagi pakai SEM, kemudian dengan apa, dan nanti itu kita mencoba untuk membedakan di metode yang untuk lanjutannya itu bisa di situ berarti Ustadz ya. Bisa di situ. Kita lihat ya. dari sisi apa namanya metodenya, bukan dari variabel atau dari objek yang kita teliti. Benar. Oke. Benar. Nah, pertanyaan kedua. Ya, itu termasuk silakan Pak Eko. Ya, pertanyaan kedua gini. Misalnya kita kan di bab 2 itu ada background teori misalnya. Ya, kan ini teori misalnya rujukannya adalah teori-teori yang sudah mapan, misalnya konsep mengenai apa ANP atau SEM atau apa gitu ya, kan biasanya di situ di teori perlu kita sampaikan. Nah, tetapi sebenarnya itu kan di penelitian orang lain, di jurnal-jurnal yang lain itu sudah disampaikan juga. Nah, kita kesulitan mencari yang otoritatif apa namanya resource itu yang aslinya, benar-benar aslinya gitu. Nah, itu solusinya kira-kira gimana Ustadz? Misalnya Ya. kita nggak bisa mendapatkan itu. Kita sudah tidak boleh lagi mengutip tulisan ya. Menurut Adi di dalam Firdaus 2010 itu udah nggak boleh lagi itu kayak gitu ya. Jadi kita harus mencari adinya gitu ya. Nah, kesulitan yang dimaksud apakah itu tidak bisa didapatkan gitu ya, ataukah kita tidak bisa membacanya langsung. Nah, bisa jadi saya penelitian waktu disertasi saya terkait sama muafakat fi usul as-syariah, buku bahasa Arab, saya Arab terserang aja ya. Jadi bukunya buku bahasa Arab, saya nggak bisa baca Arab gitu ya. Tapi saya usahakan buku itu ada, saya dapatkan 4 kitab dari apa namanya Asatibi itu ya. Saya cari sampai berbulan-bulan saya cari ya. Ternyata bukan karena bukunya susah, sayanya nggak bisa bahasa Arab, jadi sebenarnya bukunya ada di situ gitu ya. Jadi ini pengalaman pribadi ya. Nah, kemudian saya datengin pembimbing saya, Prof. Fatur, Pak ini bukunya seperti ini gitu ya. Kemudian bagian mana yang perlu saya baca gitu ya. Nah, pada saat membacanya saya karena tadi tidak ini dengan bahasa Arab ya, saya mintakan kepada kawan yang bisa bahasa Arab gitu di situ ya. Nah, kemudian ya ketika penelitian ya tulis saya sumbernya dari
Asatibi di situ. Ya, karena saya merasakan bukunya saya dapat gitu. Meskipun kemudian ketika saya mentranslate-nya, kemudian saya perlu orang lain di situ. Ya, jadi saya mendapatkan sumber aslinya. Ya, nah kalau misalkan susah didapatkan, ya. Nah, susah tadi apakah memang PDF-nya yang tidak di launching gitu misalkan, ya, atau bukunya terlalu bukunya terlalu lama tadi, ya. Nah, biasanya ada yang kalau memang tidak agak susah bahasa Arab misalkan, cari yang setidaknya transit dalam bahasa Inggris biasanya, gitu, ya. Caranya seperti itu. Ya. Kalau sulit tanya, saya bilang nanti kasih tahu saya langsung yang di sini ya, nanti caranya. Gitu. Ya, kesulitannya bisa jadi gini, Ustaz. Sebenarnya mestinya rujukan yang otoritatif itu ada bukunya, tetapi sebagai mungkin kondisi tersedianya misalnya itu berbayar dan tidak terjangkau misalnya, seperti itu ya. Nah itu bisa terjadi kan seperti itu. Sementara kalau kita nggak ada, misalnya kita mau di model di merujuknya kita pakai teknis, pakai Mendeley supaya linknya benar-benar ini, kalau kita nggak punya resource-nya langsung kita taruh kan nggak bisa. Oh, ngelinknya ya? Ya, iya. Nah, bisa jadi seperti itu. Iya. Kalau Mendeley kan harus ada daftar itunya ya, apa namanya? Ya, filenya ya. Ya sebaiknya memang langsung ke sana ya, file yang dituju itu gitu, karena dengan menggunakan dalam kayak gitu tuh udah nggak diperkenankan lagi. Nggak boleh itu Ustaz ya. Gitu. Ya. Oke. Ya, itu aja Ustaz, terima kasih. Gitu. Ya, memang sebaiknya sampai ketemu itunya ya. Gitu. Silakan Bapak Ibu ininya. Tapi ini udah jam 5:30 ya. Bapak Ibu, saya posisinya masih di kampus nih, mau apa? Mau maghrib ini nggak disentuh rencananya sini. Nah, Ustaz mungkin bertanya sedikit, itu di kampus kalau hari Sabtu seperti perpustakaan dan sebagainya itu buka ya, Ustaz? Misalnya. Insya Allah buka. Ya, tapi nanti info ke Mbak Nui dulu. Ya, tadi saya ngasih kelas offline, ada 6 orang datang, yang lainnya online. Ya. Ya, jadi enakan offline sebenarnya gitu ya, ketemu sama mahasiswanya. Ya, kalau kayak kan lihat notebook tiba lihat Pak Eko sama Gina gitu. Beda dengan ketemu langsung ya ininya. Ya. Sampaikan ke Mbak Nui, nanti Mbak Nui dalam kondisi transisi kayak gini kan bisa jadi ya nggak ini nggak full barangkali gitu, seperti itu. Silakan. Baik Ustaz, terima kasih. Ya mungkin Bapak Ibu itu dulu ya, saya mempersilakan di waktu saya itu 8 sampai jam setengah 9, jam 8 sampai jam 10 ya. Tapi saya itu punya ininya gini, kalau tidak ada yang minta, saya anggap tidak perlu Sabtu hadir gitu. Ya, jadi kalau dulu saya itu paling woro-woro besok bimbingan ya gitu. Sekarang capek saya yang ininya, jadi giliran Jumat nggak ada yang bilang Pak ada bimbingan dia itu, saya anggap Sabtu nggak ada, makanya tadi pagi juga nggak ada itu ya. Jadi iya, jadi kalau nggak ada yang minta saya nggak minta dah gitu ya, makanya tadi saya kampus ini gitu ya. Nah silakan kalau di luar bimbingan saya mau datang, silakan di linknya tanya ke grup bimbingan saya, bimbingan tesis gitu ya. Gitu aja Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan membuat penasaran, bukan membuat bingung gitu ya. Sambil juga saya ikut berdoa semoga Bapak Ibu bisa segera selesai dan wisuda bareng-bareng di November 2022 ya, wisudanya offline gitu biar enak ya. Itu aja.
Kita tutup dengan baca hamdalah doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Maaf khair, semuanya ya. Ustaz. Ya, minta maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.